dari situ ya sudah saya diam saja dulu. Tapi katanya saya pernah konfirmasikan pada saat itu akan datang ke sekretariat ya, ke sekretariat Kompas. Saya juga menanyakan ke DPKP, katanya itu bukan tanah Kang Anton, katanya gitu. Oke, bukan tanah saya secara pribadi, tetapi itu punya keluarga. Tanah keluarga. Inilah yang harus diluruskan informasinya. Nah. Ya, jumpa lagi sekarang di sesi kedua ya. Kalau saya tadi menyimak pembicaraan Kang Usman dengan gaya kalemnya, Kang Anton dengan gaya menggelora ya, menggebu-gebunya. Nah, jadi saya juga harus hati-hati nih memandunya, jangan sampai ada hal-hal yang memang sangat sensitif, tapi memang perlu digali, Kang Anton ya, Kang Usman. Perlu digali, tapi kita itu harus menyampaikannya itu dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, agar segala pesan, segala aspirasi masyarakat bisa sampai kepada pemerintah itu dengan tepat dan ada solusi akhirnya. Nah, ini saya akan kupas dulu nih di RW 8, Kang Anton ya. Okay. Nah, tadi di RW 8 kata Kang Usman ada tanah tak bertuan yang memang sebelum pembebasan itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk fasilitas umum, mungkin ya, pos ronda tadi kan ya, pos ronda, terus atau kalau sewakan kepada pedagang itu dikelola keuangannya oleh RW atau oleh RT ya, oleh RT. Dan katanya tadi sekarang itu dipercayakan kepada Pak Dadang Jainuddin ya, selaku ketua RW. Nah, tapi menurut Akang juga lahan itu belum dibayar ya oleh pemerintah. Setahu Akang. Oke, nanti ini perlu dikonfirmasi juga nih. Insya Allah nanti setelah beres podcast dengan Akang, kami pun akan mencoba mengundang nih DPKP-nya gitu. Kalau bisa Akang juga nanti bisa dihadirkan lagi agar bisa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu bisa ada jawaban yang pasti. Saya tunggu itu. Nah, terus ini Kang, di RW 8 dan RW 17 kan sudah ada yang dilakukan pembebasan, mungkin sebagian besar sudah dibebaskan. Nah, sekarang rumah-rumah yang sudah dibebaskan itu digunakan untuk apa? Atau masih ditempati oleh warga? Atau ada yang sudah kosong, ada yang sudah dibongkar? Seperti apakah kondisi? Nah, kebetulan Kang Fajar mengenai saat ini gitu kan. Kebetulan pas tadi saya pagi melihat laporan gitu kan dari satu warga dan RT. Yang sangat disayangkannya gitu, ketika rumah-rumah yang kena pembebasan itu kan terbengkalai kan. Sekarang sudah dikosongkan. Sudah dikosongkan dari semenjak transaksi pembayaran itu karena pengarahan dari Pemkot sendiri oleh Pak Agus itu jangka waktu untuk yang pindah nih sekitar kalau nggak salah diberi deadline ya. Oh iya, deadline saat itu kalau nggak salah antara 3 bulan, paling lama 6 bulanan untuk walk-out untuk relokasi ya. Nah, ini kalau yang masih tersisa itu diharapkan dikosongkan, diharapkan semua itu kepemilikan sudah pemerintah Cimahi dan kita tidak pernah mengganggu ataupun mengambil apa yang sudah dibeli oleh Pemkot Cimahi. Bahkan tidak ditempati juga. Oh ya, sudah tidak ditempati. Nah, cuman saya menyayangkan sekarang Kang Fajar ya, lahan atau rumah yang kena pembebasan ini, yang kosong ini sudah dijadikan satu hal yang negatif. Artinya saya nggak tahu dijadi tempat untuk hal-hal yang negatif gitu kan, katakanlah berbau maksiat gitu. Ada terjadinya minum, malahan tadi saya pagi ada laporan warga dan RT minta ini ke siapa permasalahan rumah yang kena dampak yang sudah memang pembayaran dan kepemilikan jadi Pemkot Cimahi itu pembongkarannya ke siapa, kapan dan ke siapa. Apakah kelurahan karena saya itu nggak ada kapasitasnya, ini tetap dari artinya saya juga menunggu dari DPKP. Emang ada apa? Saya balik nanya.
ini sering digunakan dengan hal yang dikatakan minum. Terus yang masalah yang lebih fatal itu membawa tadi itu perempuan gitu kan. Atau perzinahan. Nah, ya. itu Yang indikasi yang diduga dilakukan hal-hal yang maksiat gitu kan ya. Gitu kan wajarnya. Nah, masyarakat atau warga merasa resah dengan hal itu. Karena di sini kan saya juga artinya ingin mempertanyakan khususnya ke pihak DPKP yang selama ini bertanggung jawab untuk menindaklanjuti ke arah eksekusinya itu kapan. Tapi kalau lama kan kumuh kan Fajar. Oh jadi kumuh ya. Betul. Belum tapi lagi. Akan pernah mendengar nggak sosialisasi kapan akan dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan, pernah nggak? Sampai saat sekarang belum. Saya terakhir cuman kemarin pemasangan dari apa namanya itu bukan reklame ya. Papan nama. Plang sudah mah gitu. Tanah ini milik Pemkot Kota Cimahi ataupun pemerintah Cimahi, ya udah memang milik Kota Cimahi, cuma saat itu aja. Kebetulan saya juga saat itu ketemu dengan Pak Sambas. Nah saya menunggu gitu, ini kapan pengeksekusiannya Pak Sambas? Pak Sambas juga belum tahu. Nah kebayang kalau misalnya ini dibiarkan berlarut-larut, itu kan kondisinya itu tahu kan bangunan sudah tidak dipakai, sudah pasti ada yang sisa-sisa itu, bisa terjadi apanya kan gitu kan, semakin kumuh, semakin mengundang epidemi penyakit itu kan. Apalagi dengan artian penyakit masyarakat juga ya kan, masyarakat bahkan yang memang itu menjadikan satu hal keresahan, apalagi penyakit yang kiriman dari banjir sama sampah yang tertinggal dari tadi itu rumah-rumah kosong. Bisa saya simpulkan nih dari Akang berarti sebetulnya setelah ada pembebasan ternyata ada masalah baru yang muncul ya. Dan ternyata masalah lama pun belum terselesaikan, itu banjirnya memang belum tertangani. Baru penanganan pembebasan lahan saja. Kayak kita dengar lagi ke Kanton. Nih ketika Akang datang ke pemerintah Kota Cimahi untuk menanyakan yang ditemui bertemu dengan Pak Agus Joko pada saat itu ya sebagai sekretaris dinas, dan beliau berbicara kepada Kang Anton seolah-olah dia tidak ambil pusing, yaitu saya akan pensiun gitu kan. Oke. Nah setelah begitu kan apa yang akan lakukan? Nah saya dari situ ya sudah, saya diam saja dulu. Tapi katanya saya pernah konfirmasikan pada saat itu akan datang ke sekretariat ya, ke sekretariat Kompas. Saya juga menanyakan ke DPKP, katanya itu bukan tanah Kang Anton, katanya gitu. Oke, bukan tanah saya secara pribadi, tetapi itu punya keluarga. Nah keluarga. Inilah yang harus diluruskan informasinya. Nah, kalau misalnya bukan tanah saya, memang bukan tanah Kang Anton secara pribadi, tetapi itu tanah keluarga saya. Dan keluarga Kang sudah mempercayakan belum? Betul, belum sih, belum sepenuhnya. Cuman di situ kebetulan ada makam orang tua saya yang paling ujung dengan sungai tersebut. Yang paling dekat dengan sungai. Tersebut. Itu. Dan pada saat akan bertemu dengan Pak Agus Joko ya, atau pernah mungkin akan ketemu juga dengan pegawai DPKP lainnya yang berhubungan dengan pembebasan lahan tersebut. Nah solusinya seperti apa kan? Tanah makam yang memang saat ini belum terselesaikan dan beberapa rumah juga. Oke, yang makam dulu. Solusinya dia tidak memberikan solusi. Tidak ada penawaran. Tidak ada. Saya cuma mendengar juga dari sebagian orang bahwa tanah ini adalah harganya sekian per meter. 1,9 per meter. Ya. Akan setuju? Dan keluarga setuju? Kalau masalah itu untuk makam, saya tidak mempermasalahkan harga. Pada intinya Akang dan keluarga itu untuk harga 1,9 per meter itu setuju tidak aja ya? Pernah mempermasalahkan yang makam ya, tidak mempermasalahkan harga. Cuma saya sebagai warga masyarakat menanyakan kepada Pemkot mana surat penetapan dari gubernurnya. Ini
ini ya tentang pelebaran sungai. Ini harus ada surat penetapan dari gubernur. Dan sampai detik ini Pemkot nggak ada yang bisa menjawab. Karena Kang berarti sudah tahu ya bahwa nanti pelebaran lahan itu pelebaran sungai itu dikerjakan oleh pemerintah Kota Cimahi dan provinsi. Ya. Jadi Akang sudah paham berarti ya masalah itu. Nah, jadi catatan pentingnya kalau untuk saya satu, Akang itu sebetulnya tidak menolak, ya kan, tidak menolak kan, dan mendukung juga. Tetapi kan harus jelas dulu. Harus jelas dulu bagaimana settingnya kan gitu kan. Anggarannya berapa sih keseluruhannya kan itu. Terus dan memang sebetulnya kan wajar ketika masyarakat ya mempertanyakan satu set plan, yang kedua anggaran yang digunakan kan toh pada saat pelaksanaan pun itu harus dipajang. Betul. Dalam bentuk papan proyek ya, papan proyeknya itu menerangkan di sana nama proyeknya apa, pelaksananya siapa, anggarannya berapa, lama hari kerja berapa, kan seperti itu. Itu sebetulnya wajar. Pemerintah belum pernah memberikan informasi itu. Ini makanya saya pernah katakan kalau misalnya tidak ada surat keputusan misalnya dari wali kota ataupun dari gubernur, artinya ini ilegal. Saya katakan ilegal. Segala sesuatu pekerjaan itu pasti ada surat penetapannya atau SK-nya atau surat apa sih? Minimal ada bukti perencanaan. Ada bukti perencanaan. Sampai detik ini pihak Pemkot tidak ada yang pernah memberikan terhadap saya. Jadi saya katakan bahwa ini mah bohong, nggak serius. Saya katakan nggak serius kok. Kalau serius, begini Kang Fajar. Saya lupa lagi undang-undangnya. Kalau misalnya mau membangun pelebaran sungai ini untuk kepentingan umum, ini ada batas waktu. Ada batas waktu berapa lama? Ya, dan ada surat penetapan betul. Ada timeline ya, ada timelinenya. Misal kan kita juga ketika membuat suatu kegiatan ya, pembangunan dan lain sebagainya kan pasti ada perencanaan yang jelas. Tahun ini bulan ini sampai bulan ini mengerjakan apa, bulan ini sampai bulan ini mengerjakan apa. Ternyata segala sesuatunya belum disampaikan kepada Kang Anton khususnya gitu ya. Tapi ke masyarakat lain mereka kan langsung menerima dan mau menjual gitu kan, berarti mereka tahu atau akan juga belum tahu apa dan kapan gitu perencanaan pembangunan atau eksekusinya. Enggak, kita enggak ada ya. Karena memang kita untuk masyarakat itu kadang-kadang kan yang penting tanah kita sudah dibayar aja itu kan, intinya. Intinya. Nah, ini persoalannya Kang, pernah ngitung nggak lubang makam yang akan kena ya itu berapa banyak? Itu kalau 100 misalnya tuh. Saya pernah ngobrol sambil saya nyekar, sambil saya nyapu hari Jumat gitu. Itu sekitar 75 ada. 75 lubang. Nah, 75 lubang ini mau seperti apa? Apakah akan tadi ya rencananya dirat 1 meter pokoknya 1,9 ya? Atau ada tuntutan lain dari Akang? Saya tidak pernah menuntut tuntutan apapun, tidak pernah. Saya cuma menanyakan berapa anggaran untuk keseluruhan untuk pembangunan ini. Mana surat penetapan dari gubernurnya? Gitu kan? Kita buka saja. Kita buka-buka saja. Nah, kita fokuskan ke makam. Oke. Makam itu dari bidang tanah itu ada berapa pemilik? Ada 3 ahli waris. Ada 3 ahli waris. Ya. Dan 3 ahli warisnya itu pun juga belum pernah diajak ngobrol. Belum pernah. Pengetahuan Akang belum pernah. Diajak ngobrol. Sepengetahuan saya belum pernah diajak ngobrol. Tapi kiri kanan makam itu sudah beres. Ada satu lagi yang punya paman saya, belum beres. Yang belakang makam juga belum beres. 2 lagi belum beres. Katanya saya pernah datang juga, sudah beres semua. Beres dari mana? Apanya yang beres? Ada pernyataan
Ada pernyataan dari siapa? Dari pihak pemerintah bahwa ini sudah beres. Oh, pernyataan dari pihak pemerintah. Orang DPKP. Orang DPKP dengan wali kota segala. Oh, sudah beres katanya. Dan pernah ada yang bilang ke saya, Kang Fajar, Kang Anton izin bahwa saya mau patok itu makam karena sudah dibayar. Sudah dibayar katanya. Sudah dibayar, gitu ya? katanya. Kata siapa saya bilang? Ke siapa bayarnya? Ke siapa bayarnya? Kalau misalnya dibayar ke saudara saya akan tuntut saudara saya. Atas dasar apa juga? Ke Pemkot. Iya. Dan saya juga akan tuntut Pemkot. Atas dasar apa membayar terhadap makam? Toh diajak ngobrol juga belum. Silakan kali. Diajak ngobrol juga belum. Ini sudah membayar. Pemkot ini sebetulnya kayak iseng gitu. Niat atau enggak? Niat atau enggak kan gitu. Tapi saya simpulkan kalau menurut saya enggak niat. Dia tidak punya perencanaan, dia tidak paham tentang lapangan. Mereka tidak paham. Iya. Dan ini kan menurut Akang nih, ketika lahan itu diganti rugi ya kan kepada pemiliknya yang notabene itu adalah keluarga, makam keluarga. Ada makam yang campur nggak dengan punya makam yang memang bukan makam keluarga di situ? Oke, ada memang itu yang di bagian tengah ada makam. Memang itu yang punya ahli waris, salah satu ahli waris, wakaf juga. Tetapi di situ juga ada orang-orang umum. Di situ orang umum dari luar keluarga, di situ dimakamkan. Itu ada. Nah, kalau dimakamkan di situ terus dibongkar, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah sudah Pemkot sudah ngobrol dengan orang-orang itu? Belum. Yang pemilik makam itu ya. Mungkin seperti ini kan dugaan saya ya kan ya. Kan saya misal contoh makam yang tengah itu ya, bidang tengah itu milik punya Kang Usman misalnya, misal ini ya. Di situ kan ada makam-makam punya orang. Mungkin memang bicara tuntut aja, minta aja kepada Kang Usman. Mungkin seperti itu kan ya. Kata yang punya tanah, ini tanah saya loh. Masa saya harus mengganti terhadap orang yang dimakamkan di tanah saya? Itu belum ada penjelasan. Oh, berarti belum ada juga penjelasan belum ada penjelasan. Makam itu dipindahkan oleh pemerintah Kota Cimahi kemana? Itu nggak ada. Belum. Solusi seperti itu? Belum sampai jauh seperti belum itu. Sampai itu. Oh. Oke, jadi nah kita sekarang mungkin lebih kepada pengerucutan lagi harapan ya Kang ya. Harapan dari Kang Anton nih untuk pemerintah Kota Cimahi terkait makam tersebut dan bidang-bidang tanah milik warga yang belum terbebaskan itu seperti apa? Harapan saya ketika Pemkot benar-benar mau membangun, ya harus serius. Harus serius. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya. Ya seperti saya bertanya-tanya, ini apa sih kan gitu? Kok belum ada sosialisasi kepada yang punya makam itu? Nggak ada yang sosialisasi. Nggak ada yang pernah ngobrol misalnya dikumpulkan di suatu tempat nih ngobrol tentang makam. Belum ada. Berapa puluh orang di situ. Itu betul. Ini adalah tulang belulang makam itu. Iya, tetapi kan secara adat ya kan ya gini kita secara adat, secara adab, secara etika dan secara disebutnya itu kearifan lokal kita. Ya, kita itu lebih kepada menghargai gitu ya, apalagi tentang makam. Ya kan itu banyak loh menjadi konflik yang menjadi konflik horizontal gitu. Hanya gara-gara makam. Jadi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Cimahi membicarakan hal tersebut. Tidak ada sampai detik ini pun tidak ada hal-hal makam misalnya dirapatkan, tidak ada. Oke, harapan Akang apa tadi ke pemerintah selain mengundang kan tadi secara tidak langsung Kang Anton bicara belum ada yang mengundang kami ya pemilik makam, pemilik lahan yang memang belum terbebaskan. Selain mengundang, harapan apa lagi kepada pemerintah? Harapan saya terhadap pemerintah, tolonglah
kalau misalnya ada informasi-informasi dibuka juga terhadap masyarakat. Jangan sampai yang di bawah saja ribut, sementara yang di atas diam-diam saja, tidak tahu yang terjadi di lapangan kan gitu. Terus kedua, dibuka saja misalnya. Saya jadi melebar Kang Fajar. Anggarannya harus dibuka. Ya memang harus, itu harus. Anggarannya harus dibuka. Berapa sih keseluruhan? Ini uang rakyat. Iya. Bukan uang pribadi. Betul. Karena gini Kang Usman, ya kalau kebetulan saya juga salah satu aktivis kontrol sosial ya, yang memang lebih kepada bagaimana caranya menjadikan pemerintah ini ada transparan, ada transparansi terhadap masyarakat. Salah satunya adalah anggaran-anggaran kegiatan-kegiatan mereka ya, salah satunya pelebaran jalan, pelebaran sungai dan lain sebagainya. Itu sebetulnya diatur di undang-undang keterbukaan informasi publik. Selama ya membuka anggaran itu tidak menyebabkan negara ini menjadi berbahaya, menjadi terancam. Betul, ya kan? Tidak. Dan itu juga bukan pertanyaan tentang anggaran, itu juga bukan pertanyaan yang pribadi kok. Bukan, karena bukan berapa uang di dompet, bukan begitu kan ya? Bukan pribadi ya. Saya mempertanyakannya itu juga bukan kepada pribadi. Iya. Dan bukan untuk kepentingan pribadi juga. Kepentingan pribadi. Saya mempertanyakan hal-hal yang bersifat publik. Ya, keterbukaan informasi ya Kang ya. Iya. Nah, ada harapan lain Kang dari RW 8 nih. Tetap saya tetap ke permasalahan Percepatan dieksekusi yang sangat jarangnya tetap keseriusan untuk penanggulangan banjir aja itu. Tidak ada lagi sih. Ya mungkin karena salah satunya ya mungkin ketika sungai itu sudah dilebarkan ya, dibuat gitu. Ya. Tidak menutup kemungkinan banjir di Cigugur, di kelurahan-kelurahan Cimahi lain pun bisa teratasi. Ya, Kang Fajar tahu yang sering terjadi yang di depan Jalan Lebih Gajah. Ya, yang pernah ada korban. Betul, yang jembatan itu ya. Kan? Itu dampak dari apa ya? Dari itu arusnya yang deras. Betul, karena memang sungai tidak tertampung, air tidak tertampung ya. Nah itulah. Saya bertanya kepada Kang Fajar, ketika misalnya di Lebih Gajah itu terjadi banjir dan kecelakaan, ada mobil, ada motor, kan gitu. Bernyawa kan. Siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah dong. Pemerintah dong. Masa mau dibiarkan saja? Oke. Ya, ini sangat menarik karena memang seperti yang kita ketahui bersama kan. Jadi keterbukaan informasi publik ini adalah hal yang sangat penting. Dan kita pun tidak asing ketika menemukan permasalahan-permasalahan pemerintah itu, mungkin oknum ataupun apalah namanya ya, itu enggan membuka kepada masyarakat. Nah, jadi dalam podcast bareng Fajar saat ini bincang ringan loh, ini masih ringan karena kalau bincang keras itu kita harus teriak-teriak, harus tunjuk-tunjuk ya kan. Ini kan ringan aja, sambil ketawa-ketawa, santai, ngopi dan lain sebagainya. Nah, coba pemerintah Kota Cimahi seharusnya bisa merespon ya secara cepat dan tanggap apapun keluhan masyarakat, apalagi yang saya tahu Kang Usman dan Kang Anton ini dari keterangannya sangat mendukung program pembangunan Kota Cimahi, termasuk mendukung merelakan lahannya dibeli oleh pemerintah Kota Cimahi. Hanya di sini ada satu permasalahan klasik sebetulnya, yaitu keterbukaan informasi publik, dan berarti ada sosialisasi yang tidak menyeluruh kepada masyarakat. Nah, ini semoga apa yang diutarakan oleh Kang Usman dan Kang Anton dalam podcast ini bisa menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Cimahi, khususnya DPKP. Nah, ada closing statement nggak Kang yang ingin disampaikan oleh Kang sebelum acara ini ditutup? Closing statementnya apa? Silakan. Kang Anton dulu. Saya tetap dari tadi untuk closingnya bahwa kalau niat baik, mari kita buka segala-galanya. Duduk bersama. Jangan ada yang disembunyikan. Kamu punya niat baik. Itu saja Kang Fajar. Karena Akang pun tidak ada istilah mengancam akan memboikot, tidak ada ya Kang ya? Saya tidak akan memboikot. Saya akan mendukung kalau misalnya semuanya terbuka.
Oke, berarti keterbukaan informasi publik. Ya, itu sudah jelas. Ya, closing statement dari Kang. Saya berharap Kota Cimahi bisa membuktikan dari keseriusannya, dari anggarannya untuk membangun lebih indah Kota Cimahi. Sebenarnya kalau lihat dari APBD-nya lumayan juga sebenarnya kan. Kota Cimahi itu. Intinya buktikan ke warga, terapkan ataupun kepercayaan masyarakat Kota Cimahi tetap ke pemerintah itu lebih kuat, lebih percaya lagi, lebih kuat lagi. Ya. Khususnya untuk wilayah Kali Ciliwung Tengah, saya mohon meminta sangat penanggulangan banjir ini diprioritaskan gitu kan. Lebih cepat eksekusinya gitu kan ya. Ke masalah dari eksekusi pembebasan lahan sudah beres. Prioritasnya ke penanggulangan banjir. Ke penanggulangan banjirnya. Ya, penanggulangan banjir itu salah satunya adalah bagaimana agar Sungai Cigugur ini selesai cepat. Ya, kalau satu kan, ketika ini keseriusan Pemkot Cimahi membangun dari artinya menindaklanjuti pelebaran Sungai Kali Ciputri, ada terjadi, terlihat, itu suatu bukti yang tidak bisa lagi dipungkiri. Karena memang sosialisasinya ini sepertinya belum nyampe kepada masyarakat bahwa beberapa tahun yang akan datang itu baru dieksekusi, ya kan? Itu yang disampaikan kepada kami ya, pada udah makan pajak Cigugur gitu, itu sudah ternilai daerah kumuh, ya. Ditambah lagi permasalahan sekarang yang tidak ada solusi penanggulangan banjir, solusi eksekusi kapan? Bertele-tele ya. Bertele-tele semakin kumuh. Iya, itu yang dikhawatirkan oleh itu. Masyarakat, bahwa jangan sampai masyarakat juga melihat pemandangan yang semakin kumuh. Atau bikinlah kota wisata atau bisa mungkinnya. Oh gitu, sementara ya. Ketika terjadi eksekusi pelebaran sungai itu, pembangunan bisa jadikan kota wisata sebenarnya. Gitu dengan pembangunan keindahannya, dengan rekonstruksinya, awal penggambarannya gimana kan bisa dijadikan satu acuan. Kita jalan walk tuh ke Cigugur yang baru di pembangunan. Jalan-jalan gitu. Kan jadi tempat wisata baru ya. Nah, karena iya betul. Dalam pembangunan pun sebetulnya kalau pemerintah bisa mengolahnya, proses pembangunan pun bisa tahapan-tahapannya bisa menjadikan sesuatu yang bisa direview ya oleh masyarakat. Kita lihat ke tadi yang disarankan Kang Anton dengan makam dengan horrible kan jadi bisa jadi beautifulnya. Terus tadi saya tangkap juga harusnya pemerintah Kota Cimahi selain keterbukaan informasi publik dari segi aturan, dari sisi anggaran, mungkin alangkah baiknya setelah pengelakuan pembebasan sambil menunggu bisa memasang baligo ya dengan desain akan datang itu Sungai Ciputri akan seperti ini gitu. Terus dari segi perekonomian license number itu bisa ada satu hal perubahan. Oh gitu. Karena perencanaan kedepannya kan nggak tahu orang-orang bisa jadikan usaha. Ya. Sehingga masyarakat pun bisa berpikir ya, oh saya akan begini, akan begini. Sudah kalau dilihat itu fasilitas jalan itu kan menyambung ke jalan lebih gajah dari rel tadi itu makan katakanlah jalan box atau blok sinyal gitu kan, pintu rel itu jalan itu kan ke bawah di Pasamsuri yang dekat pabrik tahu. Itu kan kalau dilihat itu kan perekonomian bisa berubah masyarakat. Itu indah sebenarnya kan kalau benar-benar keseriusan dari pihak terkait itu. Iya. Ya memang di sini perlu adanya partisipasi publik ya. Jadi pemerintah pun harus membuka ruang ya, ruang dialektika. Kalau saya bicaranya ruang dialektika agar pemerintah dan masyarakat pun saling mendukung dan persoalan-persoalan yang ada ataupun konsep-konsep yang ada bisa tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. 1000% kan. Oke, mungkin begitu saja ya bincang ringan bersama Kang Fajar episode ini. Semoga harapan saya, harapan masyarakat pun, harapan kami semua gitu kan ya, pemerintah bisa menanggapi secara serius apa yang menjadi persoalan masyarakat Kota Cimahi itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdaya.